Dah cukup. Ojo digawa nang kosmu terus digawe berdebat. Engko mlebu Twitter kon engko dikafir-kafirno kapok kon engko. Ya, wis, dah cukup di sini ya. Saya cuma ingin ngasih contoh tadi jilbab. Oke. Saya tadi kan tanya mengenai cangkul. Oke. Cangkul itu untuk apa? Mencangkul apa? Tujuannya untuk menanam, ya tak? Apa mergo, tanahnya supaya atos cek gembur, tak cangkulnya gitu ya. Tujuannya mencangkul adalah mengubah tanah dari keras jadi gembur. Udah gitu dong. Loh, tanah jadi gembur kan supaya bisa ditanami, gitu ya. Oke. Kenapa kamu harus menanami? Kenapa kamu butuh tanaman? Supaya berbuah. Kenapa butuh buah? Supaya bisa makan. Mosok sak sawah kok badok ijen? Kan ada yang dimakan, ada yang kasar, betul enggak? Cangkul itu fungsi politik, fungsi militer, fungsi spiritual, atau fungsi ekonomi? Oke, yang primer. Yang primer. Bahwa dia punya fungsi sekunder lainnya, ya. Tapi yang primer. Primer itu maksudnya gini loh. Pokoknya nek wong orang bawa cangkul, mesti ke sawah. Kok jemuan, gue pacul. Ya gak apa. Itu namanya fungsi primer. Jelas ya? Oke. Jadi cangkul fungsi primernya adalah untuk fungsi ekonomi. Oke ya, jelas. Oke. Ini mudah-mudahan sampai ke karakter, Pak. Kalau pisau, ini belok dikit. Memotong, berarti mengolah makanan. Shortcutnya pokoknya supaya alat bantu cangkul tadi. Buahnya sudah ada, terus ada alat bantu lainnya, nutu. Terus nek telo diirisi kan gitu kan, alat bantunya ya. Tujuannya ekonomi lagi. Di situ ada medis, ada kuliner segala macam, tapi fungsi primernya cangkul dan pisau sebenarnya adalah ekonomi gitu ya. Oke, ini X-nya dalam matematika ini X ojo dituntut. Ya tapi dalam X terkandung F. Iya enggak C tapi enggak C. Iki X dulu ya. Oke, nomor 2. Cangkul sudah. Tahu pedang? Dah, saya enggak tanya sudah ngelihat pedang betul apa. Dah, angel soalnya naik pedang dolek ya. Denger gitu paling ya. Tapi fungsinya Mas? Beles apa? Oke, pedang fungsinya apa? Ada orang senjata berarti fungsi apa? Kalau pakai sosiologi, ilmu sosial, fungsi ideologi kan latar belakangnya Mas. Fungsi militer. Di balik militer, di kiri kanannya ada pertahanan, ada ideologi, ada harga diri bangsa, ada macam-macam. Tapi pokoknya yang akurat, yang primer adalah fungsi militer. Oke, terakhir. Untuk sesi yang ini, yang awal. Ngerti keris? Temen wis tau ndelok. Temen lo ya, oke enggak apa-apa, enggak pernah lihat juga enggak apa-apa. Nah, arah-arah ndek keris dhewe tenang aja. Diselendiki bendino iku ya. Oke. Kalau keris fungsinya apa? Tadi cangkul fungsi ekonomi, pedang fungsi militer. Kalau apa jenenge? Keris fungsi apa? Ayo. Keris fungsi spiritual. Oke, apalagi? Politik, budaya, keagamaan. Oke,
Ini semua mengepung kok. Ini semua environment maknanya juga. Jadi ada spiritual, ada budaya, ada apa tadi? Oke, untuk supaya mendapat akurasi primer dari fungsi primernya keris, sekarang mencoba simulasi. Jadi misalnya mungkin nggak Anda gemburin tanah pakai keris? Oke, kalau ada orang pakai keris untuk sawah gini, aneh enggak? Marah enggak yang bikin keris? Marah. Dan orang-orang sekitarnya pasti nganggep wong gendengi. Ya tahu Mas ya? Oke. Mungkin enggak ngirisi berambang nganggo keris? Wes. Gak mungkin ya? Ini kelihatannya sederhana, tapi kalau Anda tidak punya pemahaman elementer seperti ini, Anda juga tidak akan bisa menemukan karakter Anda nanti ketika hidup dalam pemetaan nilai masyarakat. Kan biasa nguruk irung ini ya. Mungkin enggak keris utawa nek pimpinan Kiai Kanjeng iki pimpinan Kiai Kanjeng iki lah ikine kan gini Mas ya, ibu seringnya kunci motor kan ini Mas. Ya itu, bagian gini Mas. Kunci motor. Mungkin nggak keris dipakai untuk itu? Oke. Jadi keris itu senjata tajam atau bukan? Loh, sebentar, dipikir lagi. Keris itu senjata tajam atau bukan? Pertama senjata atau bukan? Loh, kalau senjata itu gunanya untuk apa? Untuk membunuh tak? Setahu saya keris tidak dipakai untuk berperang. Keris tidak dipakai untuk membunuh. Enggak juga. Enggak, itu di puncak pertarungan saja. Sebab kalau gini, kamu harus paham sosiologi, tradisi dan modern. Enggak mungkin rojo nggawa tombak dukur ngene iki. Rojo nggawa tombak gak mungkin. Sing nggawa tombak dukur itu mesti prajurit paling bawah. Semakin panjang tombaknya, semakin rendah pangkatnya. Ya jelas Pak ya. Sebabnya apa? Loh enggak, ini serius. Jadi kalau Anda lihat di keraton-keraton itu tombaknya tinggi. Kenapa? Semakin kesaktiannya rendah, semakin dia butuh jarak dari musuhnya. Ngerti ya? Logikanya semakin kurang kemampuan bertarungnya, semakin panjang senjatanya. Betul enggak? Karena dia butuh ayo musuhnya ini. Jadi di dunia ini yang paling pengecut adalah pembikin rudal. Meriam, peluru jarak jauh. Mereka adalah orang-orang pengecut yang tidak satria. Jadi kita dulu punya karakter yang namanya kesatria. Kesatria itu nek gelap ya depan, gak Twitter. Nek wani depan. Nek ancane gelut, ayo depan. Apa rasan-rasanan di Facebook itu? Ya lah, ya. Oke, gigi contoh rek. Ini saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda, bangsa Indonesia kehilangan karakter mulai abad 16. Dan salah satu karakter yang disebut, yang saya maksud itu adalah etos kesatria. Kesatria itu adalah gini. Loh, kalau Anda jantan ya kita ketemu. Apa kita mau rukun, apa kita mau berantem? Ayo ketemu. Dalam Islam namanya muwajah, face to face. Bertemu wajah. Makanya Omay Rama bikin lagu wajah bertemu wajah. Bulu bertemu bulu. Rambut bertemu rambut. Mbok iku lagune ya apa wis pokoke ngono. Sik. Ini saya mengutip Mas Agus Sunyoto Malang ya, yang banyak mempelajari itu. Jadi gini Mas,
Orang Jawa, orang Mojopahit tidak punya ide untuk bikin meriam. Karena bagi mereka perang itu deg-degan. Gitu loh Pak. Mulai Portugis datang jadi perampok di laut-laut Melaka sampai Laut Jawa, mereka kan bekalnya meriam, peluru jarak jauh. Maka kapal Mojopahit yang semula berfungsi ekonomi dan kapal Mojopahit itu gak lonjong ini, tapi rotok kandel ini. Karena isinya rempah-rempah, beras dan lain sebagainya untuk diekspor. Ini dengan mudah dirampok karena memang tidak siap secara militer di urusan ekonomi kok. Akhirnya karena dirampok terus sama Portugis, akhirnya Mojopahit dan Demak setelah itu bikin kapal sing tipis-tipis. Yang isinya satu barang-barang ekspor, nomor dua prajurit-prajurit. Itu pun mereka tetap bawanya paling pol pedang. Gitu loh teman sekalian. Ternyata kaget, ternyata Portugis tetap menang karena dia dari jauh nggak perlu ketemu. Dor mate, gitu loh. Bagi orang Jawa itu tidak kesatria, bagi orang Bali itu tidak kesatria, bagi orang Sunda itu tidak kesatria. Ya tapi kalau kita jadi kesatria gini diserbu terus dari jauh kita kalah. Sejak itulah kita tidak lagi membangun etos kesatria. Wis saiki iki pokoke wanine ya bandem. Kan begitu? Wanine bandem, setelah itu tidak ketemu, menghindar. Nah sejak dunia menjadi modern, ada media massa, ada media sosial, maka manusia makin tidak punya karakter, makin tidak punya kejantanan, makin tidak punya sportivitas. Kira-kira ngono ya. Sekarang saya kembalikan ke pedang. Tadi apa? Cangkul, pedang, keris. Penting mana di dalam nilai, entah apa nilai apa dalam dirimu? Yang paling utama itu keris, apa pedang, apa cangkul? Iya, enggak apa-apa, monggo. Cangkul. Oke. Gini, sekarang lihat contoh-contoh dalam sejarah. Kalau cangkul digeletakkan di pinggir tembok boleh enggak? Enggak masalah ya. Tapi kalau keris dilempar set gini ke kebun boleh enggak? Kenapa kok enggak boleh? Pusaka. Nilainya berbeda antara keris dengan cangkul. Nah jadi sebenarnya yang terpenting dalam dirimu itu pedang apa keris? Apa yang penting? Sekarang aku tanya, disertasimu itu cangkul, apa pedang, apa keris? Ayo, jelas ya? Jelas ya? Ayo, udah, tinggal satu ini kok. Kalau ini Anda beres, sudah tidak perlu acara terus, tidak apa-apa, pulang udah, beres. Ya sekali lagi, kamu kuliah itu untuk mencari pedang, apa mencari cangkul, apa untuk mencari keris? Tak kasih tahu ya, belajar sejarah. Semua orang yang punya cangkul belum tentu punya pedang. Jadi petani belum tentu bisa perang. Tapi orang yang punya pedang biasanya pasti punya cangkul karena gak kok uang bendino gelut terus agak. Gitu? Jadi semua orang yang punya pedang pasti punya cangkul juga. Tapi orang yang punya cangkul belum tentu punya pedang. Apalagi keris. Nah tapi kalau orang punya keris, itu pasti dia punya, bahkan punya anak buah yang pedangnya banyak, dan punya masyarakat yang cangkulnya banyak. Nah sekarang saya tanya, Anda kuliah S2, S3 ini mau cari cangkul, apa cari pedang, apa cari keris? Kalau Anda cari cangkul, gak pedang.
Engko nek sing menang capres A, kon gak melok wong sing menang UGM. Ya toh? Nanti kalau terus di tengah jalan jatuh, gantian ITB. Kan gitu.